Nama gua Reski. Ini bisnis gue, ini usaha gue, ini toko gua, 80-an Club. Kenapa namanya 80-an Club? Karena baju-baju yang gua jual nih sama celana-celana yang gua jual itu rata-rata tuh itu adalah model fashion di tahun 80 ke 90 awal. Jadi tuh kenapa gua ngambil kata 80-an Club, itu gua mau ngumpulin nih orang-orang yang suka sama fashion style di tahun 80 ke 90-an awal kayak gitu. Sebelum Mas Reski buka bisnis ini nih, atau ya bisa dibilang sampingan ya, kesibukan Mas Reski itu apa sih Mas? Oh, kesibukan gua sampai saat ini masih kerja ya. Dari awal tuh emang gua pekerja gua kerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Ya, sampai saat ini pun gua masih bekerja. Nah, ini nih menjadi second pendapatan gua nih, ya kan, second pendapatan gua biar mendapatkan income. Dan gue menjalankan hobi tuh ngumpulin, mengkolek-kolek barang-barang vintage, barang-barang jadul. Selain gue bisa ngumpulin dong, tapi gue bisa jualin lagi dan bisa mendapatkan penghasilan dari hobi gue itu. Bisnis 80-an Club ini nih yang jalanin tuh istri gue. Gue tuh jadi cuman sosok aja, sosok di depannya. Jadi gue kayak konten, kayak yang kayak gini-gini nih, interview ini gue yang maju. Bisnis ini tuh yang punya emang jalanin secara penuh tuh istri gua. Kan Mas Reski bilang tadi kerja tapi tetap buka usaha. Kalau boleh tahu Mas Reski ini buka si toko ini tuh mulai dari jam berapa Mas? Sedangkan kan kerja tuh setahu saya kan sampai jam 5 sore. Nah, itu gimana tuh Mas? Wah, untuk saat ini sih kita online ya. Karena offline-nya kita udah tutup. Karena dari ya mungkin ini ya kesibukan yang udah nggak bisa dibagi dua lagi, dan kita cari karyawan juga agak sulit ya saat ini ya, yang jujur gitu. Jadi menyebabkan gua ya udahlah kita online aja. Pun kalau offline bisa janjian dulu. Misalkan contoh gua kan ada Instagram nih. Rata-rata sih para customer gua tuh suka DM gitu, "Bang, mau ke toko," gitu. Janjian jamnya, jam berapa ya? Mungkin gua pulang kerja jam 8, jam 9-an lah, mereka baru pada kesini. Yang penting janjian dulu. Jadi gua menyebut ini tuh hidden game store. Jadi keren. iya, tokonya ini kita nggak kelihatannya tutup, tapi pas masuk tuh barangnya gaib-gaib. Jadi gue pengen emang konsepnya kayak gitu aja. Ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, mulai buka usaha ini tuh sejak kapan? Oh, sebenarnya ini gue rangkai dari sebelum corona ya, 2020 awal lah. Udah mulai kumpulin barangnya, tapi mulai meletus corona tuh menyebabkan gue tuh termotivasi untuk ngebuka toko online ya. Kita mulai dari online karena gue 2 tahun men, gue 2 tahun itu WFA. Kantor gue enggak memperbolehkan gue datang ke kantor. Ya kan, jadi gue 2 tahun full WFA. Nah, di situ gue juga ya sambil bengong-bengong, sambil ngayal-ngayal gue mencoba bisnis lah. Ya akhirnya gue kumpulin tuh barang-barangnya yang udah gue punya. Ya gue posting satu-satu. Itu mulainya dari situ deh. Sampai sekarang besar, gue punya toko, gue punya barang sebanyak ini, ya dimulainya dari situ. Apa yang Mas Reski ini nih yang ada di otak Mas Reski nih ketika mendengar kata-kata thrifting? Thrifting ya, kalau menurut gue tuh thrifting tuh salah satu ya kalau sekarang ya jadi fashion model di tahun 2020 ke atas ini nih. Karena sebelumnya memang thrifting tuh sudah menjamur ya. Cuman lambat laun kesini tuh thrifting tuh jadi fashion menurut saya sekarang. Bukan hanya sekedar pengaturan kata yang berbeda. Jadi kan biasanya dulu orang barang bekas, barang bekas nih ya kan. Terus bergeser karena mungkin barang bekas nggak bisa nilai jual bisnis yang nggak ada. Jadi ada kata lain sebutannya dari thrifting. Ya mungkin dari situ mulai berkembang lagi tuh kata-kata thrifting. Thrifting itu ya jadi fashion model menurut saya sekarang. Kalau saat ini ya menurut gua ya ini thrifting itu menjadi salah satu fashion model di di saat inilah, di zaman inilah. Nah, tadi 80-an Club ya namanya Ya. Mas ya. Nah, dari Mas Reski sendiri tuh ada nggak sih referensi brand? Apa emang kayak ya udahlah ini keren, gue comot, gue jual gitu? Sebenarnya kita kalau dari brand tuh nggak ada ya. Kita kan jualnya memang barang-barang vintage tuh. Yang penting kita berdasarkan motif aja. Cuman memang kalau di dunia thrift yang baju kita sebutnya ini namanya kemeja vintage ya.
kita sebutnya ini kemeja vintage. Nah, kemeja vintage ini tuh rata-rata tuh ya kayak Versace, kayak gitu-gitu sih. Itu tuh memang yang ada brandnya. Kadang juga gue suka dapet brand-brand kayak gitu. Ya mungkin kalau dibilang lu condong kemana? Ya kalau condong sih kita nggak condong ke brand ya, tapi lebih condong ke motif. Oh, motif ya. Ke motif. Nah, kalau boleh tahu juga nih, lu dapat barang ini dari mana? Nah, ini mulai lah nih, gue sedikit demi sedikit gue acak-acak dapur lo. Kalau buat barang sih kita dapat dari mana-mana ya. Kan orang lebih mengenal bongkar bal dari mana gitu. Kalau kita nggak lebih ke bongkar bal. Kalau gue lebih ya mengutin satu-satu lah dari mana aja. Jadi kita milih sendiri. Kita belinya tuh milih sendiri. Nggak satu bal kita bongkar, nggak, karena informasi yang beredar tuh untuk kemeja vintage tuh di dalam satu bal itu ya cuman ada 8 atau 9 doang dari ratusan baju. Oke, makanya kurang worth lah kalau gua harus bongkar bal. Jadi gua juga dapat barang ini dari mana-mana. Dari luar negeri pun juga sering, dari Hong Kong, dari Thailand, dari Vietnam, dari Filipina, dari Malaysia, banyak lah. Gua ngumpulin jadi satu di sini. Dari Indonesia juga ada ya maksudnya. Nggak sedikit juga. Ya seperti itu. Makanya gue berani bilang produk yang gue jual itu produk premium, walaupun thrift, walaupun bekas, produk gue produk premium. Karena ketika baju yang lu beli nih di toko gue, ya kan, satu motif tuh jarang sekali tuh ada yang sama motifnya, itu jarang sekali. Tuh, itu gue bisa jamin, gue berani jamin. Oke. Nah, modal awal mas. Ya. Buka bisnis ini berapa sih mas kalau gue boleh tahu? Kalau modal secara as a modal ya. Kalau gue sih bingung sih kalau ngomongin modal, karena sebelumnya yang gue pakai baju koleksi gue. Cuman kalau ngomongin modal gue sih sekitar 4 jutaan ya waktu itu ya. Jadi gue mulai gue bisnis lah, gue mau nyari barang nih, gue nggak bisa ngandelin koleksi gue. Ya akhirnya gue itu ngumpulin modal ya, pakai modal 4 juta itu. Jadi gue ngumpulin barang senilai yang 4 juta itu. Nah, kalau modal awalnya segitu mas, Ya. tadi dibilang 4 juta. Kalau boleh tahu lagi nih, gue mau ngorek lagi dapur lo nih, omset atau pendapatan yang didapat itu berapa mas? Kalau ngomongin omset sih ya namanya jualan ya mas ya, naik turun lah, nggak ya, terkadang bisa lebih, terkadang bisa kurang gitu. Cuman kalau untuk saat ini ya semales-malesnya gue jualan deh. Gue males posting, ntar aja lah, ntar-ntaran gitu. Gue males beli barang baru. Ya mati-matinya gue sekitar 2 jutaan lah. Itu gue hitungan gue males ya, nggak gue kejar ya. Gue postingnya kalau jualan online kan posting gitu kan. Ya seperti itu. Tantangan atau kesulitan buka thrifting untuk ini kan boleh dibilang lebih ke segmennya kan ibaratnya kan yang nggak kayak thrifting lain lah, ya. Gitu loh. Nah itu kesulitan atau tantangannya tuh apa mas? Kalau untuk kesulitan sih, yang pertama kita kesulitan tuh tetap ya cari barang ya. Ini tuh barang sulit banget dicarinya. Ya gue sih paling tersulit nih ya itu mencari barangnya, mencari stok. Itu tuh susah banget karena memang ya kadang banyak, kadang hilang, kadang ada lagi, kadang hilang ya kayak gitu. Terus juga harganya fluktuatif. Kadang gua bisa modal kadang saya bisa modal tuh sampai 400.000 satu baju. Kalau motifnya bagus tuh modal saya 400.000, ya kan? Sampai sebegitunya. Kedua tuh yang agak kendala tuh kita memperkenalkan barang. Karena kan kita kan cukup unik ya. Saya bilang tuh jualan saya tuh cukup unik karena ya, jualan gua tuh cukup unik karena menurut gua jarang orang yang bermain di sini, ya kan. Jadi gua harus memasarkannya tuh ke customer gua, ke orang-orang baru yang belum tahu gua. Itu memang agak sulit karena kalau orang-orang yang nggak suka tuh kadang suka, apaan sih nyentrik banget gitu. Padahal kalau dipadu-padankan dengan celana, dengan kaos, atau enggak dengan outfit lu yang buat kerja kayak sual, nongkrong di kafe, itu bisa lebih gila banget bos. Kalau lu bisa madu-padankan ya untuk kemeja vintage ini. Keren. Nah, Mas Reski sendiri ini dengan membuka 80-an klub ini, tipe pembeli atau segmentasinya tuh sasarannya kemana sih? Sebenarnya nih untuk saat ini sih sasaran kita tetap anak muda ya.
tetap anak muda. Ini walaupun kita punya baju-baju jadul, tapi gua tetap pasar kita tuh pasar anak muda, ya kan. Cuman nggak sedikit juga mas, public figure yang beli di gua banyak. Kayak contohnya tuh vokalisnya Juicy Lucy, si Iwan, ya kan. Iwan itu beberapa kali beli sama gua, gitarisnya The Sigit, si siapa tuh Absar, ya kan sekarang, terus basisnya Ali Radio, terus juga terakhir juga gua kerja sama 420, jadi ya bukan kerja sama lah, gua cuman support lah karena gue suka 420, gue support nih, ayo Bang Nui mau nggak tawas ya, gue akhirnya diikut manggung, ikut sertakan di dalam backstage mereka, gue senang lah. Ya, jadi TK Pangabean juga sempat beli juga di sini. Masih banyak lagi lah mas untuk artis-artis yang beli sama kita. Kalau untuk jangka panjang jualan thrifting, menurut saya bakal long last ya, karena dari gua umur ya sekitar 16 tahunan lah ya. SMP ke SMA itu udah kuat itu thrifting, dan makin kesini karena mungkin ya tren fashion itu muter-muter aja mas, ya kan, muter-muter aja. Menurut gue ya nggak ada matinya lah thrifting ya, karena kan nanti contoh celana baggy udah nggak musim, ya kan, ntar tiba-tiba musim celana skinny lagi, ya kan, yang tadinya skinny nggak musim jadi baggy nggak musim balik ke sini lagi, ya itu barang-barang bekas orang pakai, orang kalau nggak kita sebutnya thrifting itu ya bakal muter-muter aja, ya nggak bakal mati sih menurut saya. Menurut gua nggak bakal mati thrifting itu, bakal terus ada dan stay di tempatnya. Kalau dari gua nih misalkan atau penonton nih mau jadi reseller brand 80-an Club, bisa gak mas? Kalau untuk jadi reseller kita kadang jual ini ya, jual PU namanya, paket usaha. Jadi yang tadi kita jual satu bajunya mungkin let's say di antara 150.000 sampai 300.000, kita bakal jual itu lebih murah jauh di bawah itu. Karena harus pengambilan banyak ya. Jadi kita bikin model paket usaha. Nah, kalau itu ya kadang itu nggak sering ya, kita nggak sering ya kalau buat paket usaha ya, karena kan barang kita kan kadang banyak, kadang sedikit. Jadi kalau kita lagi banyak barang nih, kita mau bagi-bagi biar teman-teman bisa jualan juga, baru kita pakai paket usaha bikin PU. Cuman kalau kita lagi nggak punya barang ya kita jual sendiri. Ya satuan sih nggak bisa ya. Kita kalau misalkan emang pengen bikin paket usaha ya minimal ya 7 baju lah, 6 sampai 10 baju lah. Jadi paket usahanya tuh 6 sampai 10 baju biasa yang kita jual ya. Kalau mau jadi reseller, nah itu nanti kontaknya ke siapa atau ada sosmednya gak mas? Untuk misalkan Instagram, untuk DM, untuk cari-cari informasi. Kalau untuk jadi reseller, enggak cuma untuk jadi reseller ya, untuk pembeli juga bisa langsung hubungin kita nih di 80-an Club. Itu tuh untuk kemeja vintage. Kita juga punya Instagram satu lagi namanya 80-an Club.store. Nah itu untuk kaos, celana, jaket, kita juga jual di sana. Bisa aja langsung DM di situ ya. Bisa langsung, kalau nggak langsung follow aja lah. Follow, karena kita kan untuk paket usaha tuh kita random, nggak ada jadwal lah. Kadang kita posting di story, kita lagi jual paket usaha, bisa langsung di komen. Kalau misalkan buat kalian nih yang mau beli baju di 80-an Club, kalian harus lihat postingan kita dulu dari feed ataupun story. Jujur mas, kita cepet banget. Kita upload sold gitu. Jadi ya saran gua ya buat kalian nih yang mau beli baju di kita, tolong di follow aja dulu, karena ya gue nggak jamin nih ya, kalau misalkan lu suka sama kemeja, misalkan lu suka nih sama bomber gue posting tiba-tiba langsung habis ya, karena memang kita cuma punya satu baju satu stok. Nah, caranya gimana biar nggak bisa ketinggalan? Follow aja langsung. Satu kemeja atau satu baju atau celana atau satu setel atas bawah itu dijualnya berapa sih harganya? Kalau untuk dijualnya berapa, kita range kita tuh dari 100.000 sampai berjuta-juta tak terhingga. Paling under 100.000. Untuk yang mau tahu toko gua ada di mana, 80-an Club Store itu ada di Bekasi. Tepatnya ada di perumahan Puri Harapan. Ya kalau misalkan lu mau tahu detailnya, coba di follow dulu nih. 80-an Club. Di situ gua udah taruh maps-nya dan diklik aja nanti bakal kebuka di Google Maps. Kalian bisa langsung datang ke toko gue. Di follow ya.